Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube sekalian, dimanapun Anda berada, semoga tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Baiklah, kali ini Kak Prof Channel akan melakukan sebuah unboxing dan review sebuah produk. Nah, ini dia. Produk ini saya beli di sebuah marketplace sebesar ini. Apakah isinya? Nah, isinya adalah sebuah kunci sok set 24 piece dari Tekiro. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bongkar. Cekidot. Baiklah, langsung saja kita unboxing, kita eksekusi. Kita bongkar. Ini packingannya entah mengapa tidak dikasih bubble wrap. Harusnya dikasih bubble wrap supaya kemasan dalamnya itu aman. Ini dia. Iya, cukup berat. Ini beratnya sekitar 5 kilo. Cukup besar. Nah, ini dia. Ini kalian semua pasti tahu ini apa, jadi nggak usah kita review, buat saja. Kita langsung ke kunci sok setnya. Nah, ini dia. Ya. Apa yang kita dapat di sebuah box paket 24 piece kunci sok set dari Tekiro ini? Bisa dilihat di sini. Kita mendapatkan 18 mata kunci sok dari ukuran 8 sampai 32 mm. Satu piece ratchet handle, sebuah extension dengan panjang 5 inci, kemudian extension dengan panjang 10 inci dan flexible handle 15 inci, kemudian ada sliding T-bar 10 inci, dan yang terakhir ada universal joint. Nah, paket yang saya beli ini adalah 24 piece hand socket set. Nah, ini ada keterangan 6 pt setengah inci. Maksudnya apa? Nanti kita akan bahas lebih detail. Kita bongkar dulu. Belajar, bongkar. Nah, kita lepaskan kemasan kartonnya dulu. Wah, baunya masih bau toko, harum. Wah, kita review dari boxnya dulu. Boxnya terbuat dari plastik yang cukup kokoh, sepertinya cukup bagus. Tekiro setengah inci 24 piece. Ini ada tanda panahnya mengarah ke atas. Langsung kita buka. Oh, apa isinya? Para, wah, ternyata sudah kacau balau, saudara-saudara. Ini karena pengemasannya, pengirimannya menggunakan JNE tracking, jadi diangkut oleh truk trailer besar. Makanya seperti ini. Teman-teman, tadi sudah saya rapikan seperti ini. Apa yang kita dapat dalam kemasan adalah mata sok dari ukuran 8 sampai 32 mm.
Kemudian ada sebuah ini namanya adalah sliding T-bar 10 inci. Jadi ini panjangnya 10 inci. Tadi sempat saya singgung, ini adalah soket dengan mata 6 pt atau 6 poin. Apa yang disebut dengan 6 poin? Maksudnya adalah ini. Coba diperhatikan. 6 poin itu adalah ini, matanya memiliki 6 sudut, 6 poin. Jadi ketika kita melakukan pembongkaran atau pengencangan baut, maka 6 poin ini akan bersinggungan dengan baut itu. Apa kelebihannya 6 poin? Kelebihannya soket 6 poin seperti ini adalah kemungkinan terjadinya baut slek atau dull lebih kecil dan kekuatannya lebih dari yang 12 poin. Yang 12 poin seperti apa? Saya ambil contoh, ini adalah kunci kombinasi pas ring. Yang dimaksud dengan 12 poin seperti ini. Perhatikan, di sini matanya terdiri dari 12 sudut, makanya disebut dengan 12 poin atau 12 PT. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kelemahan dari 12 poin, ini lihat. Ini adalah karena sudutnya 12 seperti ini, maka bagian yang bersinggungan dengan baut itu hanya ini, bagian ujung-ujung dari bautnya saja, sehingga kemungkinan terjadinya baut slek atau dull itu besar. Maka saya menyarankan lebih baik kita pakai yang 6 poin, lebih kuat, kemungkinan baut slek lebih sedikit. Tapi kalau untuk baut-baut yang di motor, kita pakai yang 12 poin pun aman. Karena apa? Karena baut yang dipasang di motor itu biasanya torsi pengencangannya relatif kecil. Beda dengan yang dipakai di mobil atau kendaraan berat. Kalau di mobil atau kendaraan berat, saya lebih sarankan ke 6 poin. Kemudian alasan kedua kenapa saya pilih 6 poin, karena kebanyakan kendaraan yang beredar di Indonesia itu biasanya memakai baut heksagonal atau baut segi 6. Sehingga akan lebih cocok kalau kita pakai soket dengan mata 6 poin. Kemudian yang dimaksud dengan setengah inci adalah ini. Setengah inci adalah mata sambungan antara handle ke mata shocknya. Ini ukurannya adalah setengah inci. Jadi ini bisa lihat bentuknya adalah persegi. Ya, persegi ini masing-masing sisinya memiliki panjang setengah inci. Maksudnya seperti itu. Jadi untuk kunci shock sendiri ada 4 jenis ya. Yang pertama jenis 1/4 inci, jadi dia kecil. Kemudian kakaknya ada 3/8 inci, setengah inci. Kemudian ada 3/4 inci dan 1 inci. Apa bedanya? Bedanya tentu saja semakin besar, maka kekuatan pengencangannya, torsinya semakin kuat. Yang paling ideal kita gunakan, baik untuk keperluan di motor maupun mobil adalah yang setengah inci, sudah cukup. Kalau kita menggunakan yang lebih besar dari ini akan mubazir. Seperti contohnya 3/4 atau 1 inci, itu biasanya digunakan untuk kendaraan berat yang ada di pertambangan. Ini yang kita dapat selain dari mata kunci shock dari 8 mm sampai 32 mm, yang kita dapatkan adalah ini sliding T bar panjangnya 10 inci. Kemudian ini ada ratchet handle. Ini yang paling suka, panjangnya 10 inci ya. Ini yang saya paling suka, kunci kretek. Kemudian ini ada extension bar atau batang penyambung. Ini panjangnya 10 inci juga. Kemudian ada ini flexible handle 15 inci. Kenapa disebut flexible handle? Karena ini, ketika kita pasang kuncinya, matanya seperti ini. Ini sudutnya bisa kita atur, fleksibel, semau-mau kita, 90 derajat, 45 derajat, 60 derajat, bebas, menyesuaikan dengan bagaimana bidang kerjanya dan kenyamanan kita. Oke, selanjutnya ada extension bar 5 inci. Jadi setengahnya, ini 10 inci, ini 5 inci. Kemudian yang terakhir ini ada universal join. Ini seperti joinnya gardan mobil ya, universal. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk ketika kita melakukan
pemasangan atau pembongkaran baut dengan posisi yang sulit ya. Misalnya bautnya ada di dalam, tidak bisa kita jangkau secara lurus, kita pasang extension bar seperti ini. Nah, ya. Walaupun dia sudutnya seperti ini, sudutnya sekitar 45 derajat, kalau kita putar tetap berputar. Mata shocknya tetap berputar. Jadi untuk memudahkan ketika melakukan pemasangan dan pembongkaran pada tempat-tempat yang susah untuk dijangkau secara tegak lurus atau secara lurus. Oke, kita lanjutkan. Terakhir, saran dari saya ketika kita akan melakukan pembongkaran baut yang masih terikat dengan kencang, sebaiknya jangan menggunakan ratchet handle. Gunakanlah fixed handle. Boleh pakai flexible handle atau sliding T-handle. Yang penting jangan menggunakan ratchet handle. Ratchet handle ini hanya digunakan untuk mempercepat dan mempermudah ketika kita akan melepaskan atau memasang baut. Jadi ketika kita melakukan pembongkaran, kita pakai dulu fixed handle, kemudian setelah bautnya cukup kendor, kita pakai ratchet handle untuk mempercepat pelepasan. Demikian juga ketika memasang. Ketika pemasangan awal, kita putar dulu pakai jari. Sekiranya jari tidak kuat, maka pakai ratchet handle, dan pengerasan akhirnya tetap menggunakan fixed handle. Atau kalau kita punya kunci torsi atau kunci momen, malah lebih bagus lagi. Karena setiap baut sejatinya di kendaraan itu memiliki momen spesifikasi tersendiri, sehingga memungkinkan baut itu terikat dengan kuat dan tidak terlalu kencang. Oke, sekian video dari saya. Apabila kalian rasa video ini membantu, jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.